Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan lafdzul jalalah atau terkait dengan makna syahadatain dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika suaranya agak kurang enak didengar. Jadi ini mungkin nanti batuk, pilek sudah 2 hari, dan saya dengar juga lagi musim, lagi banyak. Jadi mohon maaf kalau nanti sewaktu-waktu tiba-tiba bersin atau batuk dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagian pertama dari 2 kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Berbicara tentang keesaan Allah atau berbicara tentang ilmu tauhid terkait dengan rukun iman yang pertama dengan Allah, maka harus dipahami secara garis besar, harus adanya pemahaman pada 3 hal. Yang pertama, pemahaman terkait dengan zat Allah. Itu wajib dituntut. Ilmunya ilmu ain. Wajibnya wajib ain. Artinya tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kemarin kita sudah bahas tentang zat Allah, sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan panca indera yang 5, bahkan tidak terukur, tidak bisa kemudian kita sebutkan pada Allah hukum panjang, pendek, tebal, tipis, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pemahaman ataupun pelajaran kita terkait dengan zat Allah. Dalam bahasa sederhana, apapun yang ada di dalam pikiran kita manusia terkait dengan apa yang kita pahami dari unsur materi yang ada di sekitar kita, maka Allah adalah sebaliknya. Dalam bahasa yang sederhana, Allah tidak bisa dijangkau bentuk wujud aslinya oleh pikiran manusia yang terbatas. Tetapi Allah bisa dipahami dari 2 hal lainnya, yaitu pertama terkait dengan sifat. Kalau disebut sifat itu artinya sifat zat. Jadi ada sifat zat. Kemudian yang kedua terkait dengan af'al, perbuatannya Allah yang bisa dipahami dari sifat af'al. Bedanya adalah sifat zat itu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada hubungannya dengan makhluk. Sedangkan sifat af'al, sifat perbuatan adalah sifat yang ada pada Allah yang ada hubungannya dengan makhluk. Seperti contoh misalkan, jika saya katakan Allah Maha Kuasa, itu sifat zat. Ada makhluk ataupun tidak ada makhluk, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau saya katakan Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, maka itu ada hubungannya dengan makhluk, karena Allah tidak butuh kepada rezeki. Tetapi ketika Allah belum menciptakan makhluk, kita katakan Allah bermaha kuasa dalam memberi rezeki. Tetapi pemberian rezeki itu belum terjadi karena Allah tidak butuh rezeki, karena makhluklah yang butuh kepada rezeki. Jadi begitu cara memahami antara sifat zat dengan sifat af'al. Di mana sifat zat dan sifat af'al ini akan terdapat di dalam Asmaul Husna yang 99. Jadi kalau kita belajar tafsir Asmaul Husna, insya Allah berbagai sifat Allah, baik sifat zat maupun sifat af'al, itu akan kita pahami secara sempurna. Nah, seperti itu. Lalu masuklah kita kemudian ke bagian yang kedua dari kalimat syahadat, yaitu
wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam masalah ini. Ma'nal kalimati tsaniyah, makna kalimat yang kedua. Wa hiya syahadatu lirrasuli birrisalah, yang merupakan kesaksian terhadap Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad, birrisalah, sebagai orang yang mendapatkan risalah dari Allah. Risalah itu secara makna bahasa artinya pesan. Pesan yang diberikan oleh Allah melalui wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi pesannya disebut dengan risalah. Orang yang menyampaikan pesan disebut dengan rasul. Saya ulangi ya. Pesan disebut dengan risalah. Kalau disebut risalah Nabi Muhammad, itu artinya pesan yang diterima oleh Nabi Muhammad daripada Allah. Sedangkan orang yang menyampaikan pesan disebut dengan rasul. Makanya Nabi Muhammad disebut Rasulullah, orang yang menyampaikan pesan Allah. Kalau pada saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman, lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kamu akan berhukum nanti di Yaman? Lalu Mu'adz bin Jabal dalam hadis itu disebutkan akan berhukum dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Lalu kata Rasulullah, fa in lam tajid, kalau kamu tidak mendapati di kitab Allah, dengan apa? Fa bi sunnati nabiyhi, dengan berijtihad dengan sunnah atau hadis nabinya, Nabi Allah. Kalau kamu tidak dapat, bagaimana? Ajtahidu ra'yi, maka aku akan berijtihad sesuai dengan kemampuanku dalam masalah ijtihad, masalah hukum. Maka kata Rasulullah, waffaqallahu rasulillah, Allah memberi taufik kepada rasulnya Rasulullah. Artinya rasulnya Rasulullah, pemberi pesan dari rasulnya Allah. Nah, jadi kalimat rasul itu sendiri maknanya adalah penyampai pesan atau orang-orang yang akan menyampaikan pesan yang diterima. Nah, begitu juga rasul disebut sebagai orang yang menyampaikan pesan karena mendapatkan pesan tersebut atau risalah daripada Allah. Wa annahu ba'atsan nabiyyal ummiyal Quraisy, bahwasanya Allah mengutus nabi yang ummi dari kalangan bangsa Quraisy. Wa annahu ba'atsan nabi, Allah mengutus nabi. Jadi ketika kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, ada keyakinan di dalam hati kita bahwa beliau adalah utusan Allah sebagai seorang nabi. Di secara bahasa, nabi itu berasal dari kata naba'a. Naba'a itu artinya pesan, berita, kabar, itu namanya naba. Makanya ada surat An-Naba atau di juz 30 itu ada surah An-Naba, surah tentang masalah berita. Kenapa disebut nabi itu diambil dari kata berita? Karena dia mendapatkan berita dari Allah yang bersifat wahyu. Makanya orang yang tidak mendapatkan wahyu tidak disebut nabi. Kemudian makna lainnya dari apa yang disampaikan oleh para alim ulama, terutama ulama bahasa, kata lain yang digunakan dari kata nabi itu dari asal kata nabuah. Nabuah itu dalam bahasa Arab adalah permukaan tanah yang tinggi. Nah, dalam pandangan orang Arab, tanah itu semakin tinggi semakin mulia. Semakin tinggi semakin mulia, semakin rendah semakin hina. Itu dalam pandangan orang Arab. Lalu kalimat itu digunakan untuk penyebutan nabi dari sisi kemuliaannya. Karena sesuatu yang mulia, maka tentu di seluruh umat manusia yang paling mulia adalah para nabi. Tapi itu dari sisi bahasa. Tapi dari sisi ilmu akidah, baik nabi dan rasul itu dibedakan. Di mana kita tahu bahwa rasul itu selain mendapatkan wahyu daripada Allah, maka diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Karena seorang rasul itu mesti memiliki umat. Berbeda dengan nabi. Nabi itu dia mendapatkan wahyu daripada Allah, tapi tidak ada kewajiban menyampaikan karena nabi tidak memiliki umat.
Dalam bahasa sederhana, seorang rasul pastilah nabi. Setiap rasul pastilah nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Maka boleh disebut Rasulullah Muhammad, boleh juga disebut Nabi Muhammad. Karena beliau rasul, rasul sudah pasti nabi. Nah, berbeda halnya kalau dengan nabi. Kalau nabi belum boleh disebut dengan rasul, karena beliau tidak punya umat di mana dibebankan hukum oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Maka dari teks ini kita pahami rasul itu punya 4 sifat, sedangkan nabi punya 3 sifat yang wajib. Bedanya cuma 1 saja. Apa yang 4 pada rasul? 1, amanah, ya. Pertama apa? 2, fatonah. Apa lagi yang ketiga? Tabligh. Yang keempat, siddiq. Yang pertama siddiq, yang kedua fatonah, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. Nah, ini 4 sifat pada rasul. Tapi pada nabi yang bukan rasul, 3, hilang yang tabligh. Karena tabligh itu artinya menyampaikan pesan Allah. Karena yang menyampaikan pesan Allah itu haruslah yang punya umat. Bagi yang tidak memiliki umat, maka tidak dibebankan kewajiban menyampaikan pesan. Begitu cara memahaminya. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ada nabi di kalangan perempuan? Nah, ada perbedaan pendapat itu. Semua ulama sepakat ijma bahwa rasul itu semuanya adalah laki-laki. Tapi ketika masuk pada nabi yang bukan rasul, ada perbedaan pendapat. Di antara yang menyebutkan bahwa ada nabi dari kalangan perempuan, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian Imam Al-Qurtubi. Di antara penyebutan dari banyak, dan ada beberapa lagi ya ulama-ulama lain selain dari 3 nama yang saya sebutkan tadi, mereka menyebutkan bahwa ada nabi dari kalangan perempuan. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5, bahkan ada juga yang menyebut 6. Di antaranya Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Musa, yang tidak disebutkan namanya. Dan beberapa nama lain. Di antaranya juga ada Siti Hawa, istrinya Nabiullah Adam alaihissalam, dan seterusnya. Jadi ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama. Mereka berdalil begini. Di dalam surah Al-Qasas itu terkait dengan ibunya Nabi Musa itu ada ayat dalam Al-Quran begini kalimatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Nabiullah Musa, wahai ibunya Musa, hendaklah kamu menyusuinya. Nah, Allah ketika memberikan pemahaman ini kepada ibu Nabi Musa menggunakan kata wahyu. Dan kami wahyukan, wa auhayna. Maka kemudian para ulama, sebagian kecil para ulama ini berpandangan bahwa karena ada kalimat seperti itu dalam Al-Quran, karena mereka menghukum secara zahir seperti itu, bahwa ada nabi dari kalangan perempuan. Akan tetapi jumhur ulama membantah. Jumhur ulama mengatakan tidak ada nabi dari kalangan perempuan, semuanya laki-laki, sama halnya dengan Rasul Allah. Rasul Allah semuanya laki-laki, maka Nabi juga laki-laki. Nah, mereka memahami surat Al-Qasas itu bukan dalam makna wahyu yang dipahami secara definisi ilmu akidah. Kenapa seperti itu? Karena kata wahyu itu sendiri bisa digunakan dalam bentuk makna bahasa. Wahyu secara bahasa itu artinya al-i'lamus sari'ul khafi, pemberitahuan yang disampaikan dengan cepat lagi tersembunyi. Kita sering memahaminya dengan istilah ilham. Itu bahasa lainnya ilham. Jadi ilham dengan wahyu itu sama. Bedanya ilham itu diberikan kepada selain nabi dan rasul, sedangkan nabi rasul diberikan dalam bentuk wahyu. Ilham tidak memiliki perantara, sedangkan wahyu dimungkinkan adanya perantara. Kenapa adanya perantaraan? Karena keagungan yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Beda dengan ilham. Ilham itu tidak akan mungkin mengalahkan wahyu, karena tidak mungkin ada ilham yang menyalahi wahyu.
Karena jika ada orang mengatakan bahwa saya mendapatkan ilham salat wajib hari ini sudah 6 kali dalam sehari semalam, mesti itu salah, bukan ilham. Karena menyalahi wahyu. Ilham tidak boleh menyalahi wahyu. Karena wahyu itu yang menetapkan hukum. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena Allah juga mengatakan di dalam surah An-Nahl misalkan dengan kalimat wahyu itu kepada lebah. Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nahl. Allah kemudian mewahyukan kepada lebah. Apakah lebah menjadi nabi? Kan tidak kan? Maka kata jumhur ulama, tidak semua kata wahyu itu yang digunakan dalam Al-Quran kepada para perempuan seperti ibunya Nabiullah Musa, kemudian kepada ibunya Nabi Isa, itu menunjukkan mereka nabi. Karena kata wahyu itu juga digunakan kepada lebah. Sedangkan sepakat nggak ada lebah yang nggak ada nabi dari kalangan hewan. Sehingga dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih kuat bahwa tidak ada rasul dan nabi dari kalangan perempuan. Lalu para ulama berbeda pendapat lagi terkait dengan beberapa nama nabi. Di antara yang paling terkenal itu adalah Zulkarnain dan Nabi Khidir. Terkait dengan Zulkarnain itu ada 3 pendapat. Ada yang menyebutkannya sebagai Rasul Allah, ada yang menyebutkannya Nabi Allah, ada juga yang menyebutnya Wali Allah. Tapi dari 3 pendapat itu, pendapat yang menyebutkan bahwa Zulkarnain itu wali Allah itu lebih kuat. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa Zulkarnain itu hidup semasa dengan Nabiullah Ibrahim dan sempat bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di kota Mekah, yang kemudian melakukan tawaf di Ka'bah setelah mendapatkan petunjuk dari Nabiullah Ibrahim, yang artinya Zulkarnain ngikut Nabi Ibrahim. Sehingga pendapat yang menyebutkan Zulkarnain itu sebagai wali Allah lebih kuat dari pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu wali ataupun rasul. Yang kedua Nabi Khidir. Nabi Khidir juga ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat ini terkait dengan Nabi Khidir adalah Nabi Khidir adalah seorang nabi. Kenapa beliau bukan rasul? Tidak diketahui beliau punya umat. Kalau kenapa beliau tidak disebut wali? Karena beliau mengajarkan Nabiullah Musa. Nggak mungkin wali ngajarin nabi, itu nggak mungkin. Mesti nabi itu yang ngajarin nabi, begitu kira-kira. Jadi hal itu tidak masuk akal, seorang wali kemudian kok lebih pintar daripada nabi, misalkan kira-kira seperti itu. Sehingga tidaklah masuk akal kemudian bagi jumhur ulama untuk menyebutkan bahwa Nabi Khidir itu adalah rasul ataupun wali, hanya sebagai nabi saja. Itu pendapat yang paling kuat. Terkait apakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak, juga ada 2 pendapat itu. Di kalangan ulama hadis sepakat Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ini pendapatnya Imam Al-Bukhari, jelas. Karena beliau berpandangan kalau memang Nabi Khidir masih hidup, maka Nabi Khidir mesti jadi umatnya Nabi Muhammad, dan beliau harusnya ketemu dengan Nabi, membela beliau di saat beliau sedang mendapatkan malapetaka di kota Mekah. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi Khidir membantu Rasulullah, sehingga beliau berkata sesuai dengan fakta seperti itu, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Adapun di kalangan para ulama tasawuf yaitu berpandangan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Nah, ada 2 pendapat. Siapa yang berpandangan Nabi Khidir masih hidup, siapa yang berpandangan Nabi Khidir sudah meninggal dunia, ini bukan bab usul dalam agama. Tidak boleh kemudian mengkafirkan orang yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia atau yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kalau ditanya Ustadz sendiri ngikut mana? Saya ngikut ulama hadis, karena saya jurusan hadis di Al-Azhar. Jadi saya ngambil pendapat ulama hadis bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Itu pendapat saya ngikut ke ulama hadis. Tapi kalau ada yang ngikut ulama tasawuf, tidaklah saya celah. Nah, sebagaimana saya juga berharap yang mengikuti ulama tasawuf tidak mencela para ulama hadis. Karena ini ada 2 pendapat di dalam Islam. Dan ini bukan bab usul, hanya bab furu' saja. Jadi mau Nabi Khidir ada nggak ada itu nggak wajib diimani, karena bukan termasuk bagian dari rukun iman. Karena Nabi dan Rasul yang wajib diimani ada berapa? 25. Ada Nabi Khidir tidak? Jadi tidak wajib hukumnya.
Nah, untuk percaya bahwa Nabi Khidir hidup atau sudah meninggal dunia, sehingga jangan sampai kita terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran yang sepele seperti ini lalu kemudian menghancurkan ranah usul. Apa ranah usul? Ranah pokoknya ukhuwah Islamiyah. Kan kita ributnya kan suka bab-bab yang sunnah kan, kunut sunnah, ribut kita gitu kan. Taraweh 28 sunnah, ribut kita suka ribut tuh yang sunnah-sunnah. Yang nggak sholat, nggak ke masjid, nggak ada yang ngeributin. Nah itu jadi masalah kita. Jadi saya ingin bab yang wajib kita perkuat, bab yang sunnah kita toleransi selama masih ada para ulama, karena para ulama berbeda pendapat tapi mereka memiliki adab. Nah kita ambil ilmunya sekaligus kita ambil adabnya. Jangan ambil ilmu saja, adabnya kita tinggalkan. Ini berbahaya sekali. Nah jadi ini tujuannya untuk supaya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, itu terkait dengan Nabi. Lalu disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali di sini al-ummi, nabi yang ummi. Kita sama-sama tahu bahwa kata ummi itu adalah tidak menulis dan tidak membaca. Dan itu banyak hadisnya. Hadis Imam Ahmad, hadis Imam Muslim. Bahkan dalam hadis Imam Muslim itu disebutkan la naqra wa la naktub. Kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan ada juga menyebutkan wala nahsab, tidak bisa menghitung. Makanya kalau kita belajar sejarah Islam pas sebelum Rasulullah itu tidak ada satupun bukti bahwa orang-orang Arab dulu itu menulis. Satu-satunya yang mereka tulis belakangan itu hanya syair saja ditulis. Tapi itu pun juga terbatas karena mereka lebih banyak mengandalkan hafalan. Catatan-catatan orang Arab, buku-buku hampir tidak ada. Makanya kenapa kalau misalkan kita tanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis, mana kitab Abu Hurairahnya? Nggak ada kan? Nggak ada kitab Abu Hurairahnya. Kenapa? Karena mereka melalui jalur lisan. Tapi bukan berarti tidak dicatat, karena orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in itu yang datang setelah para sahabat Nabi, itu mencatat. Setidaknya ada 3 nama yang paling terkenal yang mencatat hadis Nabi. Salah satunya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian ada Ibnu Juraih. Kemudian juga ada Ibnu Abi Arubah kalau saya nggak salah. Ya, Sa'id bin Abi Arubah kalau saya nggak salah. Itu 3 itu yang menulis hadis Rasulullah di kalangan tabi'in itu pada abad kedua Hijriah sudah ditulis. Yang lain memang diberitahukan secara lisan. Adapun Al-Quran ditulis. Ya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis. Penulisan Al-Quran itu Al-Quran bukan hanya dihafal saja. Al-Quran itu 2 metode. Ada dihafal dan juga ditulis. Karena ditulisnya dari masa Rasulullah. Ketua panitianya namanya Zaid bin Sabit. Itu ketua panitianya. Ditulis di atas pelepah kurma, di atas tulang, segala macam tuh ditulis. Ya, nah, pada masa itu, ya, di atas macam-macam tuh. Karena nggak ada buku. Karena orang Arab itu nggak kayak orang Romawi. Orang Romawi sudah maju dari sisi teknologi. Kertasnya nggak lagi sudah pakai kertas papirus. Ya. Orang-orang Arab masa itu belum seperti masih pakai pelepah kurma. Nah, karena memang orang Arab mereka hanya terkenal berdagang dan berperang. Cuma itu aja 2 yang terkenal. Orang Arab itu kan. Nah, jadi teknologi agak ini. Tapi ketika datang Islam kemudian membangun peradaban orang Arab, bukan hanya kemudian terbangunkan orang Arab dari mimpinya yang terlalu lama, bahkan ketika Rasulullah datang, mereka bahkan bisa mengungguli 2 kerajaan besar masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Nah, itu luar biasanya. Jadi Islam itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau ada yang mengatakan, kok orang Islam hari ini miskin, orang Islam hari ini terbelakang, oh berarti ada yang salah, bukan dengan Islamnya. Berarti dengan orang Islamnya yang salah. Bukan Islamnya yang salah, orang Islamnya yang salah. Nah, saya katakan jelas salah. Kenapa? Karena di masa Rasulullah perbedaan pendapat tidak sampai membuat mereka ribut. Di kita perbedaan pendapat saling mencaci maki. Bahkan di dalam masjid. Maka jelas kita mundur hari ini. Jelas. Karena apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah nggak pernah kita lagi praktekkan. Kita hanya ngambil ilmunya, tapi bab yang lain kita tinggalkan. Jadi kalau misalkan hari ini kita terbelakang di kalangan kaum muslimin, maka itu wajar sekali. Kenapa? Karena kita hanya tahu berislam, tapi Islam itu tidak kemudian menjadi kafah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Baik. Al-Qurasyi juga harus diyakini bahwa beliau itu utusannya Allah dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy,
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya lebih kurang begini. Innallaha astafa Kinanatan min auladi Ismail, min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah itu dari kalangan anak keturunannya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah kemudian juga memilih Quraisy dari kalangan anak-anak Kinanah, min bani Kinanah. Wastafa min bani Quraisyin bani Hashimin. Lalu Allah memilih orang-orang keturunan Bani Hashim dari keturunannya Bani Kinanah. Lalu Rasulullah menutup hadisnya dengan kalimat wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Jadi jelas sekali hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Quraisy. Pertanyaan kemudian sederhana, siapa itu Quraisy? Untuk menjawab pertanyaan siapa itu Quraisy, maka kita harus bagi dulu nasab Rasulullah itu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian yang disepakati oleh kalangan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bagian ini mulai dari Rasulullah sampai kepada kakek beliau yang ke-20 ditambah ayah beliau, jadi dengan beliau itu jadi semuanya 22. Jadi beliau, ayah beliau dan kakeknya yang 20 semuanya ada 22, dan itu sepakat sampai kepada nama Adnan. Sedangkan bagian kedua bagian yang diperselisihkan antara Adnan sampai dengan Nabiullah Ismail dan Ibrahim. Kemudian bagian yang ketiga dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Yang Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu kebanyakannya penjabaran para ahli sejarah itu lebih berpegangan kepada pendapatnya para ahlul kitab, karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang sahih. Nah, kita fokus ke bagian pertama saja yang disepakati oleh para ulama. Total semuanya ada 22 termasuk Rasulullah. Jadi kalau dihitung dari ayah dan kakeknya, ayah 1, kakek 20. Jadi 21 di atas Rasulullah itu yang disepakati. Jadi kalau kita sebutkan Muhammad bin Abdullah, itu satu ya, Abdullah bin Abdullah. Kemudian bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan nama, Pak. Ini laqab. Namanya siapa? Siapa nama kakek Rasulullah? Hah? Namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Abdul Muttalib itu laqab, gelar. Jadi bukan ini ya, bukan nama. Kalau kita kan sebenarnya kakek Rasulullah Abdul Muttalib, nah, itu nama, bukan, namanya Syaibah. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Ada ceritanya. Nah, tapi biar singkat nih karena waktu kan mungkin lain waktu saja kita ceritakan. Nanti pindah nih bab la ilaha illallah ke bab buku sejarah. Kita yang melihat Quraisy ini siapa, kayak gitu kan? Nah, karena ceritanya agak sedikit panjang. Karena ceritanya nanti perjalanan saudara Hashim ke kota Madinah yang kemudian ada seorang keponakannya di sana lalu dibawa pulang dan seterusnya. Ini nggak saya cerita dulu. Yang ketiga setelah Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini juga bukan namanya. Nah, itu gelar. Nama aslinya adalah Amru. Nama aslinya adalah Amru, bergelar Hashim. Nah, 3. Kemudian bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini juga bukan nama asli. Ini gelar. Nama aslinya Al-Mughirah. Kemudian setelah bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini juga bukan nama asli. Ini juga nama gelar. Namanya adalah ada 2. Ada yang menyebutnya Mujammi', ada yang namanya Zaid. Tetapi saya melihat dari kitab syarahnya Imam Az-Zarqani untuk kitab Al-Mawahib ala Dunia bahwa menurut pendapat beliau yang paling kuat adalah namanya Zaid. Itu nama daripada Qusay. Setelah Qusay bin Kilab. Setelah Kilab bin Murrah. Setelah itu bin Ka'ab. Setelah bin Ka'ab bin Lu'ay. Setelah itu bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar, kemudian bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas
bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Total semuanya 22 dengan Nabi. Nah, yang mana yang disebut Quraisy? Pada kakek beliau yang nomor 12, yang nomor 10, yaitu Fihr. Jadi setelah bin Ka'ab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Nah, Fihr ini anaknya Malik, Fihr bin Malik. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Fihr bin Malik inilah yang namanya Quraisy, yang kemudian disebut dalam Al-Quran li'ilafi. Nah, itu ada dalam Al-Quran itu kan, kata Quraisy itu ada dalam Al-Quran itu. Namanya Fihr bin, laqabnya Fihr bin Malik. Ada yang mengatakan bukan Fihr, tapi kakek Rasulullah yang nomor 12, kakek dari Fihr, yaitu An-Nadhr bin Kinanah. Itu yang disebut dengan Quraisy. Nah, tapi yang menariknya adalah Ibnu Hajar menjawab bahwa kedua pendapat ini bisa digabung, sama-sama benar kata Ibnu Hajar. Di mana sisi benarnya? Karena An-Nadhr itu tidak mempunyai anak yang lain kecuali Malik. Malik juga tidak punya anak yang lain kecuali Fihr. Sehingga penyebutan Fihr sebagai Quraisy karena bukan anak yang lain dari Malik. Begitu juga dan seterusnya ke atas sampai dengan An-Nadhr. Sehingga pendapat yang mengatakan An-Nadhr itu Quraisy benar, yang mengatakan Fihr Quraisy itu juga benar. Nah, itu seperti itu. Yang pasti di atasnya Kinanah itu bukan Bani Quraisy. Nah, nanti kalau pergi ke misalkan ke Arab, ketemu dengan orang Arab, dia sebut dia dari Bani Kinanah, itu bukan orang Quraisy itu. Nah, kalau sebut dari Bani Kinanah itu bukan orang Quraisy. Nah, biasanya kalau bapak nasib berangkat haji atau berangkat umroh ketemu dengan orang Quraisy di Mekah, itu biasanya di ujungnya ada namanya tuh Al-Quraisy, dia sebut itu biasanya. Nah, dia tulis namanya Al-Quraisy. Jadi satu hari saya dulu sempat waktu tahun 2005 haji itu kebetulan ketemu dengan dokter bedah yang bertugas di Bandara Jeddah untuk pelayanan jamaah haji. Lalu saya lihat di name tag-nya itu ada tulisan Al-Quraisy, orang Quraisy. Lalu saya tanya, Anda dari Bani apa? Orang Quraisy. Dia sebutkan dari Bani apa. Lalu saya ngangguk-ngangguk, oh ya, saya bilangin anta Quraisyun, Anda orang Quraisy. Nah, karena orang Quraisy itu adalah kabilah di mana Rasulullah SAW berasal. Nah, meskipun nanti sesama Quraisy juga ribut nanti. Nah, satu contoh misalkan Abu Jahal itu Quraisy. Abu Jahal itu orang Quraisy. Tapi ketika Rasulullah hijrah kan, ingat kan cerita pembunuhan Nabi itu yang dilakukan juga oleh orang-orang Quraisy. Jadi tidak semua orang Quraisy itu ya mendengar dakwah Nabi SAW, beriman kepada Nabi. Makanya kita yang bukan Quraisy tentu jauh lebih baik dibanding orang Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi, karena kita bukan Quraisy tapi kita beriman kepada Rasulullah. Nah, itulah pentingnya wa anna Muhammadar Rasulullah, itu penting sekali. Bahkan ada hadis juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah ini, sampai aku itu jauh lebih dicintai oleh dirinya daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia ini termasuk para nabi dan rasul. Jadi kita wajib mencintai nabi dan rasul, tapi mencintai Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada nabi dan rasul yang lain berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena beliau itu menjadi nabi khusus kepada kita. Kita cinta Nabi Musa, tapi Nabi Musa bukan nabi kita. Kita cinta kepada Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya bukan nabi kita. Itu nabinya orang-orang Bani Israel, sedangkan kita bukan orang Bani Israel. Tetapi karena utusannya Allah, kita wajib imani dan wajib kita mencintai. Tetapi mencintai Rasulullah itu lebih harus kita tingkatkan, karena Rasulullah SAW adalah nabi kita. Kita tidak mengikuti syariat Nabi Musa, kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya kenapa lidah kita itu, bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, itu hadis Imam Bukhari dan Muslim kan.
siapa yang berselawat kepadaku maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Tapi keistimewaan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain untuk kita. Tapi selawat kita kepada Rasulullah diberikan hal yang istimewa seperti itu. Jadi bapak ini lagi duduk dalam masjid, berniat beriktikaf, lalu berselawat kepada Rasulullah. Tak tahu berapa kali bapak sudah berselawat dari sejak kita mulai kajian ini. Maka bayangkan jika misalkan ada 10 kali saja bapak sudah berselawat ke Rasulullah, berarti sudah 100 kali Allah berselawat kepada kita di saat kita berada di tempat terbaik di dunia ini, yaitu dalam rumahnya Allah. Jadi itu keistimewaan. Dan satu hal yang harus diingat, dibolehkan bahkan disunnahkan. Hukumnya sunnah berselawat kepada semua nabi dan rasul selain Rasulullah. Allahumma salli ala Adam alaihi salam, itu sunnah hukumnya. Allahumma salli ala Idris alaihi salam, itu sunnah hukumnya. Itu harus dipahami ya. Jadi bukan berarti, karena ada satu cerita ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj. Ketika kembali dari Isra dan Mi'raj, bercerita tentang masalah pengurangan sholat yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bahwa salah satu nabi dan rasul yang meminta kepada Rasulullah untuk naik kembali bertemu dengan Allah, meminta pengurangan, itu adalah Nabi Musa. Nah, lalu Rasulullah mengatakan di antara semua nabi, Rasulullah ajarkan para sahabatnya ketika cerita tentang Isra dan Mi'raj kepada sahabat-sahabatnya, di antara semua nabi dan rasul yang paling aku sukai dari umatku untuk berselawat adalah Nabiullah Musa, kata Rasulullah. Jadi artinya kita dibolehkan berselawat dengan nama selain dari Rasulullah, yaitu di kalangan para nabi dan rasul. Jadi boleh mengucapkan Allahumma salli ala Musa alaihi salam, boleh. Allahumma salli ala Musa, itu boleh. Nah, bukan berarti kok nggak pernah dengar. Nah, itu berdasarkan riwayat yang tadi. Tapi tentu berselawat kepada Rasulullah harus lebih diperbanyak. Karena cinta Nabi, cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi yang lain. Tanpa kemudian membuat cinta kita kepada Nabi lain terkurangi gitu loh. Jadi jangan sampai kan ada orang begini, cintanya 100. Ini kalau kasih Rasulullah 100 ke Nabi lain nggak ada sisa, nggak begitu. Nggak begitu maknanya. Nah, tapi Nabi yang lain kita cintai, Rasul yang lain wajib juga diimani, karena itu kan bagian dari rukun iman. Kalau tidak mengimani bisa juga kafir. Contoh misalkan kita beriman bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul Allah, tapi tidak beriman bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, kafir loh. Langsung kafir, otomatis. Jadi mencintai Nabi dan Rasul lain juga harus, wajib. Tetapi mencintai Rasulullah itu harus lebih besar. Makanya selawatnya juga boleh berselawat sunnah kepada Nabi dan Rasul lain, tentu berselawat kepada Rasulullah lebih banyak. Kenapa? Karena di hari kiamat yang beri syafaat siapa? Nabi Adam bukan? Nabi Ibrahim bukan? Nabi Isa bukan? Nah, tentu yang memberikan syafaat itulah yang oleh kita lebih diutamakan dan juga lebih banyak diselawatkan. Jadi seperti itu, wallahu a'lamu bissawab. Intinya dari pembahasan ini singkat, saya ingin menjelaskan bahwa di bagian syahadat yang kedua, yaitu ketika kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwa beliau adalah orang sebaik-baik manusia yang dipilih oleh Allah untuk diberikan risalah. Sehingga kemudian beliau menjadi Rasul Allah, dan dengan risalah yang diberikan oleh Allah itu lalu beliau menyampaikan wahyunya kepada kita. Nah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah tidak boleh diingkari walaupun setitis air. Setitis air itu gak boleh didustakan. Beliau bercerita tentang apa yang terjadi di akhir zaman, wajib diimani. Beliau bercerita tentang neraka, surga dan neraka, wajib diimani. Beliau bercerita tentang orang yang baik, orang yang buruk, apa dan sifat-sifatnya, wajib diimani. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu wajib diimani. Pada hadis-hadis Nabi SAW yang tidak ada perbedaan pendapat para ulama yang sudah disepakati, maka tidak boleh kita katakan tidak kita imani. Kecuali pada hadis-hadis yang diperselisihkan, karena dia berpahaman kalau di dalam ilmu ushul fikih disebut dengan dhanniyud dalalah. Jadi dalalah pendalilannya atau makna yang terkandung di dalamnya bisa melebihi satu makna. Nah, itu boleh jadi kita mengikuti pendapat ulama ini atau mengikuti pendapat ulama ini. Nah, itu bisa saja. Tapi pada hadis yang sudah disepakati seperti hadis yang tadi saya baca,
Hadis yang mengatakan bahwa tidak beriman salah pun di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai dari anak, dari ayah dan seluruh umat manusia. Itu wajib diimani karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah, dan hadisnya sudah disepakati oleh ulama hadis sebagai hadis yang sahih dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Akan tetapi harus juga diyakini bahwa semua nabi dan rasul adalah makhluk Allah yang maksum, di mana mereka ketika meninggal dunia tidak membawa dosa. Kesalahan yang mereka lakukan itu bukan dalam makna dosa. Ingat ya, kesalahan yang mereka lakukan bukan dosa, karena itu kesalahan manusiawi yang tidak menghadirkan dosa. Nah, bagaimana dengan kasus Nabiullah Adam? Nabi Adam itu kan sempat berdosa kan dengan melanggar perintah Allah makan dari buah pohon khuldi. Nah, para ulama bersepakat bahwa itu adalah skenarionya Allah. Sudah bagian dari skenarionya Allah. Tapi Allah tahu bahwa apapun dilakukan oleh Nabi Adam, seorang nabi dan rasul akan sangat cepat bertaubat, sehingga tidak kemudian membuat Allah khawatir sedikit pun kepada nabi dan rasulnya. Dan ternyata apa? Dalam rasa malunya yang luar biasa kepada Allah, mohon petunjuk untuk kemudian bagaimana caranya bisa meminta atau bertaubat kepada Allah. Maka Allah ajarkan kalimat fatalaqqa Adamu kalimatin min Rabbi. Jadi Allah mengajarkan beberapa kalimat. Apa di antara kalimat? Dalam satu pendapat disebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, itu sering baca lah itu. Nah, kalau habis sholat Bapak banyak-banyak itu Rabbana zalamna, karena Nabi Adam itu mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa itu gara-gara doa itu. Maka insyaallah semoga kita juga mendapatkan hal yang sama dengan membaca doa seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kuat di dalam keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Saya ajarkan satu doa dari hadis Imam Muslim, hadis Imam Ahmad, hadis Imam At-Tirmidzi. Doanya Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah yang kemudian merubah-rubah hati. Yang merubah-rubah hati. Sarrif qalbi ala ta'atik. Rubahlah hatiku untuk berada dalam ketaatan kepadamu. Wa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam atas agamamu. Nah, doa itu banyak-banyak. Rasulullah di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan itu banyak sekali berdoa dengan doa itu. Nah, itu banyak-banyak dibaca setiap hari, Pak. Jangan dikurangi. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dua hadis yang saya gabung jadi satu doanya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shiratal. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sudah berakhir kajian kita. Mari sama-sama kita melaksanakan sholat isya sebelum menunggu azan juga. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان